Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar satu topik yang jujur aja bakal jadi game changer buat kamu. Kita akan bahas rahasia gimana caranya supaya suaramu itu benar-benar didengar, baik di kerjaan maupun di kehidupan pribadi. Karena ya, punya ide sebrilian apapun tuh rasanya percuma kan kalau nggak ada yang mau dengerin. Jadi siap-siap ya, kita akan ubah total cara kamu komunikasi supaya kamu bisa kuasain panggung dimanapun kamu berada. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Pernah kepikiran nggak mengapa kamu sering diabaikan? Coba deh bayangin situasi ini. Pasti kerasa familiar banget. Kamu lagi di ruang meeting, atau mungkin lagi ngobrol serius nih sama pasanganmu. Kamu udah ngomong panjang lebar berapi-api jelasin poin kamu, lawan bicaramu malah asyik scroll HP. Terus mereka cuma jawab, oh, oke. Wah, itu bikin frustrasi banget kan? Pengalaman kayak gini tuh valid banget. Dan sebenarnya, ini adalah alarm tanda bahaya. Artinya suaramu lagi kehilangan daya tariknya. Nah, poin krusialnya tuh di sini. Dunia ini sama sekali nggak kekurangan orang pinter. Beneran deh, banyak banget. Tapi dunia ini sangat kekurangan orang yang bisa bicara dan ngasih dampak. Kalau teknik komunikasimu buruk, semua kecerdasan dan ide hebat di kepalamu itu ibarat harta karun yang terkubur sia-sia. Makanya nggak heran kan kalau di kantor, kadang orang tuh tanpa sadar lebih milih dengerin dengungan mesin kopi daripada harus dengerin penjelasan yang berbelit-belit dan nggak meyakinkan. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Ini dia, kebiasaan beracun penghancur karisma. Kita kenalan dulu nih sama yang namanya polusi bicara. Dari 7 polusi yang ada, kita sorot yang paling fatal aja ya. Pertama, kebiasaan ngeluh. Aduh, ngeluh itu ibarat virus, nularnya cepet banget, dan bikin capek siapa aja yang denger. Terus, memaksakan opinimu seolah-olah itu fakta mutlak. Wah, ini sih cara paling instan buat bikin lawan bicaramu nutup kuping. Belum lagi kebiasaan nyalain orang lain. Bukannya bikin kamu kelihatan lepas dari masalah, ini malah bikin kamu kelihatan gak kompeten. Secara aktif, kamu lagi dorong orang-orang menjauh dari kamu. Dan perbandingan ini ngejelasin semuanya dengan sangat brilian. Waktu kamu ngomong bahwa energi negatif yang penuh polusi tadi, otak lawan bicara kita tuh secara biologis langsung masuk ke mode bertahan. Atau ya, mereka bakal ngabain kamu gitu aja. Sebaliknya, saat kamu bersihin komunikasimu dari racun-racun tadi, kamu nyiptain komunikasi yang bersih. Dan asal kamu tahu, komunikasi bersih ini adalah tiket VIP kamu menuju pengaruh yang sesungguhnya. Lanjut ke bagian ketiga. Kita akan ngebahas prinsip HAIL, fondasi pengaruh. Supaya setiap kata yang keluar dari mulutmu itu punya bobot dan dipercaya, kamu wajib ngebangun sebuah fondasi. Fondasi di mana pendengar ngerasa aman banget secara psikologis buat dengerin kamu. Disinilah prinsip HIL ini main peran. Kita bedah satu-satu yuk. H itu untuk honesty, alias jujur dan apa adanya. A untuk authenticity, jadilah dirimu sendiri, nggak usah repot-repot nirin orang lain. I itu integrity, pastiin omongan dan tindakanmu selalu sejalan, tepatin janjimu. Dan L untuk love, ya maksudnya adalah punya niat baik atau empati buat audiensmu. Ingat ya, ini bukan soal pintar ngerangkai kata manis, tapi murni ngomong pakai integritas, jadi orang ngerasa 100% aman buat merhatiin kamu. Coba deh resapi kutipan luar biasa ini sebentar. Kejujuran tanpa niat baik adalah kekejaman. Dalam banget kan? Kepemimpinan yang sejati itu berarti kamu berani nyampein kejujuran, bahkan di situasi yang nggak nyaman sekalipun. Karena kamu bener-bener panggil lawan bicaramu itu tumbuh. Semuanya demi kebaikan bareng-bareng. Saat orang tahu kalau niatmu tulus buat ngebangun mereka nggak cuma mau dengerin, tapi bakal dengan sukarela ngikutin arahanmu. Masuk ke bagian keempat, suara pemimpin, teknik vokal. Nah, yang paling menarik di sini adalah biologi kita ternyata nentuin banget loh siapa yang bakal kita percaya. Secara naluriah, otak manusia diprogram buat lebih percaya sama suara yang berat dan dalam. Coba bayangin, kalau kamu ngomong terus-terusan pakai suara hidung yang melengking dan tipis, kayak pas lagi buru-buru atau gugup, orang secara bawah sadar bakal nganggap kamu kurang berwibawa. Tapi, coba deh kamu tarik napas dari diafragma, terus keluarin suaramu dari dada atau istilahnya chest register. Suaramu otomatis bakal jauh lebih hangat, lebih berat, dan langsung mancarin kekuatan serta kontrol. Ini bukan sekedar teori ya, ini teknik rahasia andalannya para politisi dan CEO top dunia. Selain dari mana suaramu keluar, cara kamu mainin irama itu juga jadi kunci utama. Ngomong pakai nada datar terus-terusan, wah itu sih obat tidur paling ampuh buat audiens manapun. Kamu harus bisa jadi konduktor buat irama bicaramu sendiri. Gini caranya, melambatlah secara sadar pas kamu lagi nyampe poin krusial, biar audiens bisa mencerna. Terus, naikin kecepatanmu pas lagi cerita sesuatu yang seru. Dan satu lagi rahasianya, jangan pernah takut sama keheningan.
Ngasih jeda sebentar sebelum hal penting itu bakal nyiptain ketegangan positif. Audiens bakal langsung condong ke depan, penasaran nungguin apa yang bakal kamu omongin selanjutnya. Kita sampai di bagian kelima. Ritual 2 menit sebelum manggung. Sama kayak musisi yang wajib nyetem instrumennya, ini dia ritual pemanasan 2 menit yang misahin amatir dari komunikator kelas kakap. Pita suaramu bisa hancur kalau nggak dipanasin dengan bener. Langkah pertama gampang banget, mulai dengan pemanasan bibir, kayak bikin suara brrrr gitu buat ngelemesin otot wajah. Langkah kedua, penuhin paru-parumu pakai pernapasan diafragma, biar aliran udaramu konstan dari awal sampai akhir. Terakhir, cobain teknik sirene. Kamu bikin suara dari nada paling rendahmu, meluncur mulus naik ke nada paling tinggi, terus turun lagi. Ini ampuh banget buat ngebuka rentang vokalmu. Hasilnya? Artikulasimu bakal kerasa jauh lebih tajam dan suaramu dijamin gak bakal gemeter. Kalau cuma ada satu hal yang bisa kamu bawa pulang dari sesi kita hari ini, selalu ingat kalau kemampuan komunikasimu adalah aset paling berharga buat ngubah hidupmu. Stop bicara cuma sekedar buat ngisi keheningan. Mulailah ngomong dengan kesadaran penuh, jadilah pendengar yang punya empati tinggi, dan yang terpenting, pakai suaramu buat ngebangun orang-orang di sekitarmu, bukan malah ngeruntuhin mereka. Di dunia yang makin bising ini, kita butuh banget lebih banyak orang yang berani bersuara dengan visi yang jernih dan hati yang tulus. Sebagai penutup sesi bedah materi kita, saya pengen ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Pas lagi interaksi sehari-hari, tipe orang mana sih yang paling sering nguras energimu dan bikin capek? Ngadepin orang yang hobinya ngeluh melulu atau dengerin orang yang ngomongnya datar bak robot? Coba refleksikan itu baik-baik ya. Dan pastiin, mulai hari ini juga, kamu bertekad buat nggak pernah jadi salah satu di antara keduanya. Terima kasih banyak udah bergabung, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita yang selanjutnya.